Hai hai hai. Jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dan pembelajaran ke-6. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita langsung ke materi. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Beni menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, di sini ada kolom huruf yang diacak. Di situ ada 5 kata benda. Kalian disuruh menemukan kelima kata tersebut. Nah, setelah kalian menemukan kata itu, kemudian kalian tuliskan di kolom sebelahnya. Nah, di situ ada kata benda, wujud, dan kegunaan. Nah, di situ sudah didapat satu kata benda yang dicoret dengan garis merah. Kata benda tersebut yaitu sapu. Selanjutnya kita tuliskan di kolom sebelahnya. Kata benda, sapu, wujud sapu yaitu padat, kegunaan sapu untuk menyapu. Kemudian kita cari lagi kata benda yang kedua. Ada meja. Selanjutnya kita tulis di tabel. Kata benda meja, wujud meja adalah padat, kegunaan meja untuk meletakkan sesuatu. Kemudian kita cari lagi nama benda yang ketiga. Ada udara. Kita tuliskan kembali di tabel. Udara, wujudnya gas, kegunaannya untuk bernapas, mengisi balon, memompa ban, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang keempat ada boneka. Kita tulis lagi pada tabel boneka. Wujud boneka padat, kegunaannya untuk bermain. Kemudian kata yang terakhir ada air. Kita tulis di tabel air. Wujudnya cair, kegunaannya untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya amatilah sebuah benda kesukaanmu. Tuliskanlah ciri-ciri dan kegunaannya. Nah, di sini benda kesukaannya Ibu misalnya saja bola. Nah, sekarang kita tulis di sini ciri-ciri dan kegunaannya. Jadi nama bendanya itu bola. Ciri-ciri bola bagaimana? Berwarna hitam dan putih. Bentuknya bundar. Kegunaannya untuk bermain sepak bola. Nah, bagaimana dengan benda kesukaan kalian? Kira-kira apa benda kesukaan kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, perhatikan percakapan berikut. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, apa isi teks percakapan di atas?
Isi teks percakapan di atas adalah tentang manfaat aturan. Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Kita perlu mematuhi aturan karena dengan adanya aturan membuat hidup kita menjadi teratur dan lebih disiplin. Selanjutnya, tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Nah, perhatikan pada gambar. Di situ terlihat seorang anak yang mengendarai sepeda dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Jadi bagaimana pendapatmu? Pendapatku, kita tidak boleh naik sepeda dengan kecepatan tinggi, karena itu bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Oke, kalian tidak boleh naik sepeda dengan kecepatan tinggi ya, atau kebut-kebutan. Nanti kalau jatuh kalian bisa terluka dan bisa membahayakan orang lain. Berikutnya, di situ terlihat seorang anak yang sedang makan dan membuang sembarang sampahnya. Kira-kira bagaimana pendapatnya kalian? Pendapatnya ibu, sikap anak ini tidak patut untuk ditiru. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena kalau membuang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor dan bisa menyebabkan banjir. Jadi, untuk kalian yang di rumah, jangan membuang sampah sembarangan. Selain membuat lingkungan menjadi kotor, juga bisa menyebabkan banjir. Sampah yang kalian buang jatuh ke sungai, kemudian menyumbat aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Di situ terlihat anak perempuan yang sedang membantu ibunya memasak. Nah, bagaimana pendapat kalian? Pendapatku, sikap anak ini baik dan perlu dicontoh. Ia membantu ibunya memasak di dapur. Dengan membantu ibu memasak, kita pun bisa jadi pintar memasak. Oke, sikap anak perempuan ini sangat baik dan patut untuk kalian tiru. Kalian harus rajin membantu orang tua di rumah agar kalian menjadi anak yang berbakti. Gambar selanjutnya. Nah, terlihat seorang anak laki-laki sedang membersihkan tempat tidurnya. Bagaimana pendapatnya kalian? Pendapatku, sikap anak ini perlu kita contoh karena dia setelah bangun tidur tidak lupa untuk membersihkan tempat tidurnya. Hal ini akan membuat kamar menjadi bersih dan tertata rapi. Oke, selanjutnya, dari keempat gambar tersebut manakah sikap yang mematuhi aturan? Jadi, dari keempat gambar itu, sikap yang mematuhi aturan ada pada gambar anak perempuan yang membantu ibunya memasak dan seorang anak yang membersihkan tempat tidurnya. Kemudian, sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Sikap yang tidak mematuhi aturan ada pada gambar anak laki-laki yang naik sepeda dengan kecepatan tinggi dan anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan. Itu yang tidak mematuhi aturan dan tidak baik untuk diikuti. Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Manfaat mematuhi aturan, yaitu yang pertama, hidup menjadi lebih teratur dan nyaman. Yang kedua, melatih untuk hidup disiplin. Yang ketiga, disenangi banyak teman. Nah, jadi itulah manfaat mematuhi aturan.
kalian bisa mempunyai hidup yang lebih teratur dan nyaman, melatih untuk hidup disiplin dan punya banyak teman. Akibat tidak mematuhi aturan. Nah, ini dia akibat kalau kalian tidak mematuhi aturan. Yang pertama itu, hidup menjadi tidak teratur. Yang kedua, bisa mendapat hukuman. Nah, kalau kalian ke sekolah terlambat, berarti kalian tidak mematuhi aturan. Kalian akan mendapatkan hukuman. Kemudian dijauhi teman. Contohnya pada saat bermain, kalian tidak mematuhi aturan permainan sehingga kalian tidak disukai oleh temannya kalian. Selanjutnya, lengkapi kalimat perkalian berikut. Lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Nah, di sini kalian disuruh melengkapi kalimat perkalian. Nomor 1. Kalian disuruh menentukan bilangan berapa dikalikan berapa biar menghasilkan 15. Nah, di situ sudah ada 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian berapa kali berapa lagi biar menghasilkan 15? Iya, 1 dikali 15. Kemudian 15 dikali 1 sama dengan 15. Soal yang kedua. Nah, sekarang perkalian berapa biar menghasilkan 24. Yang pertama itu ada 4 dikali 6. Kemudian 6 dikali 4. Lalu 8 dikali 3, 3 dikali 8. Kemudian ada juga 12 dikali 2, 2 dikali 12, 1 dikali 24, dan 24 dikali 1. Jadi semua perkalian itu menghasilkan 24. Selanjutnya nomor 3. Nah, di situ perkalian berapa biar menghasilkan 40. Yang pertama ada 8 dikali 5. Kemudian 5 dikali 8. Kemudian 1 dikali 40. Lalu ada 40 dikali 1. Berikutnya 2 dikali 20. Terakhir 20 dikali 2. Nah, perkalian itu semua menghasilkan 40. Oke, selanjutnya nomor 4. Perkalian yang menghasilkan 56. Yang pertama ada 7 dikali 8 sama dengan 56. 8 dikali 7 sama dengan 56. 1 dikali 56 sama dengan 56. Kemudian 56 dikali 1 sama dengan 56. 28 dikali 2 sama dengan 56. 2 dikali 28 sama dengan 56. Soal yang kelima. Perkalian yang menghasilkan 81. Yang pertama ada 9 dikali 9 sama dengan 81. Yang kedua, 1 dikali 81 sama dengan 81. Lalu 81 dikali 1 sama dengan 81. 27 dikali 3 sama dengan 81. Terakhir, 3 dikali 27 sama dengan 81. Perhatikan contoh berikut. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi.
Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaian. Banyak dus sama dengan 3. Setiap dus berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Lanjut ke soal. Selesaikanlah soal cerita berikut. Nomor 1. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Nah, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Edo memiliki 8 kantong kelereng, berarti 8 dikali isi dari tiap kantong yaitu 10 kelereng. Sehingga menjadi 8 dikali 10 sama dengan 80. Jadi kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 kelereng. Yang kedua, di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Nah, di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Berarti 6 dikali dengan isi tiap keranjang. Isi tiap keranjang yaitu 4 buah apel. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Selanjutnya, ibu membeli 4 kotak kue. Setiap kotak kue berisi 8 kue. Berapa banyak kue yang dibeli ibu? Jawabannya 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi banyak kue yang dibeli ibu adalah 32 kue. Soal berikutnya, Udin memetik jambu, lalu dimasukkan ke dalam 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 8 jambu. Berapa banyak jambu yang dipetik Udin? Jawabannya, 6 dikali 8 sama dengan 48. Jadi banyak jambu yang dipetik Udin adalah 48 jambu. Soal yang terakhir, di atas rak ada 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 7 pensil. Berapa banyak pensil semuanya? Jawabannya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi banyak pensil semuanya adalah 21 pensil. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, ada 1 kalimat motivasi untuk kalian. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Nah, untuk kalian yang suka dengan video ini, tolong di-subscribe dan di-share agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.